Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'ami dhairati wal batin. Bismillahirrahmanirrahim. Qadiman wa hadithan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam alladzina saru fi alihi wa ashabihi wa sallam alladzina saru fi alihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina saru fi nusrati dinihi sayran wa hasithan wa ala atbihimul ladzi ilmahum wa ala atbihimul ladzina warithu ilmahum wa hiyal ulama warathatul anbiya akrim bihim warisan wa maurusan wa ba'd. Yang senantiasa kami hormati segenap konco-konco pengurus Ansor Wadeng dan juga pengurus Ikada. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bermuajahah yang kedua kalinya dalam rangka untuk ngaji ngopeni hati, meneruskan kajian kitab Kifatul Adqiya yang telah kita buka di bulan kemarin. Namun sebelum kita ngaji, kita patut bersyukur bersama bahwa pada malam hari ini merupakan tahun baru Hijriah yang ke 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan juga sehat batin, serta yang paling penting kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa mengelola waktu kita di tahun ini 1444 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita bisa mengisi waktu-waktu kita penuh dengan ibadah. Kata Syekh Zainuddin, wasrif ila ta'ati waqtaka kullah. Kita harus memanajemen waktu, mengelola waktu agar semua waktu kita itu bernilai ibadah. La tatrukan waktan sudan mutasahila. Jangan biarkan waktumu itu hilang percuma dan sia-sia. Sehingga di tahun yang akan datang ini, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, fakullu nafasin min anfasika jauharun la qimata laha. Semua dengusan nafas kita itu ibarat mutiara yang tidak ternilai harganya. Oleh karenanya jangan sia-siakan waktu kita percuma. Wa idza fata la'autu lau fayambaghi alla tafrah illa bi ziyadatin ilmi. Jangan hura-hura, foya-foya, kecuali waktu-waktu itu kita manfaatkan bi ziyadatin ilmin, tambahi ilmu. Dan alhamdulillah malam hari ini kita sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Zainuddin Malibari. Kita duduk di majelis ilmi ini mudah-mudahan merupakan wujud ikhtiar kita semuanya dalam melaksanakan di tahun yang akan datang ini penuh dengan ilmu wa amalin sholihin, dan juga amal-amal yang soleh. Karena ini penting, kita itu belum pernah membuat skedul, mulai bangun tidur subuh sampai subuh kembali
Kalau di total yakin lah, kalau saya ndak tahu jenengan, itu akeh nganggure. Padahal katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i, di antara berkualitasnya seorang muslim itu adalah tidak melakukan sesuatu layak nih, tidak melakukan yang tidak ada manfaatnya. Mesti ada manfaatnya begitu. Nah, alhamdulillah konco-konco Ansor dan juga Ikada ini punya terobosan baru yang mungkin ini tidak bisa ditiru oleh yang lain lah. Mungkin konco-konco yang masih belum diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa gabung dengan kita, pelan-pelan akan insya Allah bisa bergabung. Walaupun toh ngaji itu katakan Nabi, kun aliman, jadilah orang alim. Mungkin sulit, unsur-unsur yang harus dipenuhi orang alim itu sulit. Bisa yang kedua kita, au muta'aliman, atau orang yang ngaji seperti kita ini. Kok cek gak iso, au mustami'an, pondok kuping tok. Kalau gak iso mana, au muhibban, yang keempat terakhir ya. Paling gak seneng nanggone wong ngaji. Najan gak melu ngaji, urun-urun ngene nyeneng seneng ngaji. Wala takun khomisan, jangan jadi orang yang kelima, fatahlah, menjadi perusak. Wis gak alim, gak gelem ngaji, pondok kuping tok yo angel, seneng wong ngaji yo angel, perusak. Enek wong ngaji diurusak. Kumpul-kumpul ngene wis enek ae dalan untuk menggagalkannya. Nah, mudah-mudahan kita menjalani di tahun baru Hijriah ini selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita ada Google Map-nya, ada guidance-nya untuk menuju amal-amal yang baik. Paling tidak niat kita juga baik. Ada satu cerita itu kan, inna abdan ya'ti yaumal qiyamati bihasanatin, nanti ada seorang hamba itu dengan pedenya datang di hari kiamat itu bihasanatin, dengan membawa kebaikan, ka'amsal jibal, bahkan api itu sak gunung. Tetapi setelah dia pede melakukan nanggone surga, fayunadi, ada memanggil, manusia memanggil, fa'alai hakun, karena mungkin nang donya iso tok pernah mendolimi orang, utang yo gak nyaur-nyaur misalnya, pernah menyakiti tetangganya, dan orang-orang yang didolim dan disakiti itu belum memaafkan, maka orang ini dituntut, maka fal yakhudu, maka kebaikannya dia yakhudu, diambil, fal yakhudu hasanatahu, kebaikannya diambil, berjalan lagi terus, ada yang manggil lagi, karena saking gak play lah, welek sampai entek amal yang ka'amtal jibal habis, sampai sang laki-laki fa innal ibadah itu hayron, bingung, ya Allah kok ngene ya Allah. Fa yuqalullahu ta'ala, maka di tengah-tengah kebingungannya itu dia dipanggil sama Allah. Allah tahu bahwa kamu punya tabungan, yang tabungan itu la yutali'un nas, tidak kami ekspos di hadapan manusia. Ma huwa ya Allah, apa itu ya Rabb? Ma huwa ya Rabb? Niatuka fid dunya, niatmu nang dunya iku lho apik-apik tok, najan gak iso nglakoni. Lho sampe sakmono rek. Niatmu nang dunya ku apik, ya Allah, engko aku tak niat tahajud, najan gak dadi tahajud. Ya Allah, aku pengen niat sedekah lek gak dadi sedekah, niat tok. Itu menjadi kanzan, menjadi tabungan yang nanti bisa menolong kita. Sehingga ada makalah niatul mukmin khairu min amali. Niate wong mukmin niku luwih apik timbang amali. Ini maknanya apa? Jadi mari tahun baru ini kita niati untuk menabung kebaikan. Ya mudah-mudahan kebaikan yang kita niati itu bisa terwujud, itu kan.
Kalau nggak bisa ya alhamdulillah pede-pede saja itu kan. Tapi nek ojo ngene ngutan, wah niat tok elang, wah iku ngenyek jenenge iku. Nah gitu kan. Ya mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita mulai ngaji di bait yang ke-9. Sebelum ngaji mari kita tawasul pada guru-guru kita. Ini cirine Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Sebelum ngaji tawasul kepada tokoh-tokoh, kemudian kepada ulama dan juga khususnya pada musonef. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ali baitil kiram wa bila khosila hadrati ustadina arwahi fi hadil qaryah wa bil khusus ila hadrati muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari wa Syekh Muhammad Abu Bakar Asy-Syatta wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man rama duran li safinati yarkabu wa yahusu bahran thumma duran hasala. Niku nggih. Man utawi sapane wong iku rama nyejo sapa man. Nyejo duron ing inten. Yarkabu mongko numpak sapa man lisafinati maring prau. Kemarin sudah kita jelaskan ada 3 tahapan yang tidak bisa diganggu gugat, tangga untuk menuju spiritual itu ada 3, ada syariah, ada thariqah dan hakikat. Nah kemarin syariah itu adalah terkait dengan fikih, hukum-hukum fikih. Syariat itu adalah unsur yang bisa menolong kita apakah ibadah kita sah atau tidak secara lahir. Dan kemudian thariqah. Nah, thariqah adalah tangga yang kedua yang bisa nanti menyampaikan yang diibaratkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari adalah thariqah itu adalah prau. Man utawi sapane wong iku rama nyejo sapa man duron ing inten yarkabu mongko numpak sapa man lisafinati maring prau. Barang siapa yang menginginkan intan yang ada di dasar laut itu mula-mula harus dia naik perahu. Setelah itu apa? Wayahusulan selem seluruh bahron ing segara. Kalau sudah seluruh nang kedalaman laut tumaduron mongko nuli ing inten hasola mongko hasil sopoman. Jadi barang siapa inten itu adalah hakikat ma'rifatullah. Nah, barang siapa ingin mencapai tingkatan ma'rifatullah itu harus mula-mula naik perahu dan di atas laut, kemudian menyelam karena inten itu di dasar laut, tidak mungkin ngambang kan gitu kan, seperti itu. Jadi hadza thamratu tashbihul syariah bisafina. Jadi buah yang diserupakan oleh syariat dalam hal ini adalah safina, perahu. Kemudian thariqah itu adalah laut. Kemudian hakikat menyerupai inten. Nah 3 komponen ini antara perahu, laut dan inten ini adalah logika yang dibangun oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, tahapan-tahapan kita untuk menuju spiritual yang paling tinggi.
Maka kemarin sudah saya jelaskan bahwa masjid itu kalau mengikuti filosofis ini mesti ada 3 cukup itu kan. Dan selalu saja yang paling awal tuh agak lebar. Karena apa? Posisi kita masih di situ lah, di syariat. Syariat itu hal-hal yang terkait dengan dohir ibadah yang komponen-komponen lahir seperti itu. Wa kadzalan utai mengkono Ramadan at-tariqatu utawi tariqah. Kalau kita menginginkan inten at-tariqatu tariqah wal haqiqatu lan haqiqat ya akhihi dulur ingsun min ghairi fi'li syariatin saking tanpa nglakoni syariat lan taksula mongko ora bakal hasil apa tariqah wal haqiqah. Kalau ada orang kok menginginkan inten atau naik perahu untuk mendapatkan inten tanpa komponen syariat tidak akan hasil. Orang kok ingin menuju ma'rifatullah kemudian tidak ditopang oleh syariat, nggak akan hasil. Mungkin dulu kita pernah nonton film Syekh Siti Jenar kan itu kan. Syekh Siti Jenar itu beliau memang wali betul. Dan kenapa harus diakhiri hidupnya oleh para wali? Karena nggak tepat sasarannya. Wong menungso zaman itu masih dalam konteks syariat. Wes dijejeli hakikat ya gak nyambung. Sehingga kayak gak sholat penting kan gitu kan. Tapi beliau memang sudah tinggi. Kalau di kitab yang lain Al-Halaj itu kan. Jadi karena objek yang diajarkannya itu kepada subjek yang nggak tepat. Kalau sesama wali saya sudah paham kan begitu kan. Nah karena yang diajari itu masih wilayah syariat. Kita lah syariat itu kita masih kita nggak usah. Wah enak uang iso melakukan dukur banyu gitu kan. Atau iso ngilang misalnya. Terus nggak usah sholat ngene ku apa itu. Sementing eling pangeran kayak aku nih, wes gak usah ditiru, gak usah dieloki. Sakti apa kok gak usah dielok. Gak bener itu, gak bener. Itu kan. Jadi sekarang banyak orang-orang yang nilai spiritualnya menurut orang awam tinggi tapi melalui jalan pintas. Jadi syariat ini adalah paling penting. Sehingga orang masuk thariqah dan hakikat bila syariatin ya batal. Enggak sah itu. Maka komponen lahir tadi itu hukum syarat dan rukun ini penting sekali. Sehingga di kita dulu di MI diajari fikih dasar. Jadi fikih ini adalah segmen yang dibangun oleh syariat. Nah itu harus matang dulu. Kalau nggak matang jangan sampai naik tangga berikutnya. Itu kan. Di Jombang itu ada sebenarnya aliran yang layak untuk disemprit lah sama MUI dan dekat dengan kita itu ya begitu. Sampai orang-orang itu menjual rumahnya hidup di situ kan. Jadi hidupnya ini ya mungkin Pak Nasirul kalau ke sana tahu itu dekat sekali dengan Tenanyar. Jadi kalau malam ini tidak tidur, mergahi lanang wedok. Kalau siang tidur, Jumatan dia tidak wajib. Iya. Ya itu masa sakti ya kayak apa bisa menebak memang guru spiritual dia menebak. Tapi kalau tidak melalui rangkaian gerbong yang namanya syariat, ya batal itu. Seperti itu. Nah ini jadi thariqah hakikat tanpa syariat itu lantak sula tidak akan berhasil. Fa'alaihi mongko wajib ing atase salik. Oleh karenanya kita wajib tazyinul lidhahir. Tazyinun utai maes-maesi lidhahiri maring dohir aljali kang pertelo. Tadi saya katakan bahwa syariat itu adalah komponen-komponen lahir. Sama sholat jedan, jedut, wudhu itu lahir. Belum masuk batin. Jadi syariat itu adalah
cara ngono mengasesmen, menilai ibadah kita secara lahir. Basaman ikhlas apa ora, khusyuk apa ora lain soal. Yang penting unsur-unsur syarat dan rukunnya sah. Selesai. Itu selesai sudah syariat. Syariat tidak akan berbicara atine sampean koyo apa. Rasulullah hukmu awad-dhawahir. Saya itu menghukum yang dohir-dohir saja. Nah, apa yang harus kita hiasi bisyariatin kelawan ngelakoni syariat? Liyunawwir supaya dadi padang. Liyunawwir supaya madangi qalban ing ati mujtala kang dadi mencorong. Nah, syariat ini sekalipun wilayahnya dohir, wilayahnya batin, tapi punya pengaruh, akan membantu membukakan futuh hati kita untuk mujtala. Dan mujtala itu adalah nanti penglihatan atau apa itu bisa mencorong lah, dan itu nanti wujudnya Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat itu kan. Jadi syariat sekalipun lahir tetapi mampu mendorong orang untuk futuh hatinya itu kan. Sehingga watazula lan drapun ilang anhu saking wong apa dulmatun peteng kai makina supaya bisa kongang. Jadi kalau hati kita sudah padang, itu nanti bisa menyikap hal-hal yang peteng, yang samar-samar lah. Li thariqatin maring thariqah, fi qalbihi maring atine salik. Salik ya kita lah, orang yang mencari lagi tumuju marang Allah. Apa antazula, apa antangzila, yen to manggon apa thariqah. Nah, dohir dulu tadi itu. Setelah dohir maka naik, akan mendorong komponen hati ini bisa menjadi bersih, dan ketika tingkatan itulah antangzila manggon thariqah itu akan bisa bersandar. Seperti itu. Jadi intinya bahwa idza kana thariqah wal haqiqah mutawaqqifaini ala syariah. Jadi thariqah dan hakikat ini sejalur dengan syariat. Jadi tidak bisa ditinggal salah satunya. Milih salah satunya tidak bisa. Seperti itu. Walaupun toh syariat ini adalah hal yang dohir, tapi fayajibu ala salik ayuzayyina dhahirahu biha. Jadi sekalipun syariat ini hal yang dohir, tapi punya pengaruh terhadap kualitas thariqah dan hakikat kita. Sehingga di syariat ini di terminal awal ini kita tidak boleh meremehkan itu kan. Kita tetap harus berusaha untuk bagaimana secara lahiriah kita itu ibadah-ibadah kita itu berkualitas. Nah, syaratnya harus diilmuni dulu. Dalam konteks ini apa? Wilayahnya fikih, garapannya fikih. Halal haram sah dan tidak itu garapannya fikih. Mungkin fikih yang paling dasar ada namanya mabatik fikihiyah, ada 4 jilid itu kan. 4 jilid itu untuk fikih-fikih yang dasar. Atau kalau tingkatan ini sampean ya sudah bisa jadi Fathul Qorib, naik lagi Fathul Wahab, Kifayatul Akhyar. Itu komponen-komponen kitab-kitab yang menyodorkan dan menyajikan bagaimana agar ibadah dohir kita ini, ibadah lahir kita ini menjadi berkualitas. Kalau sudah berkualitas, kita tidak usah niat ke thariqah, tidak usah, sudah secara otomatis didorong. Kalau ibadah lahir kita secara fikih sudah sah, maka hati kita akan menjadi bersih, dan bersihnya hati itulah akan melahirkan kekhusyuan, khusyuk, tadarruk. Nah, setelah itu tidak usah kita mikir lagi, oh kita naik lagi, tidak usah.
itu otomatis akan mendorong naik ke atas. Namanya ma'rifatullah, atau dalam konteks ini diibaratkan oleh inten. Kalau kita misalkan naik perahu, perahu kan mesti logikanya do laut. Masa enak perahu nanggone darat kan tidak mungkin. Itu mesti, Kalau naik perahu mesti laut nanti ketemunya. Nah kalau pengen inten ya otomatis harus nyelam gitu kan. Enggak boleh diingat-ingat untuk naik perahu, tidak mungkin bisa. Otomatis nyelam. Kalau kita nyelam ya otomatis akan dapat inten itu. Dan rangkaian dari tahap 1 sampai tahap 3 ini tidak boleh ditinggal gitu kan. Seperti itu. Nah, ini adalah terkait dengan bagaimana menuju ke mendapatkan intan tadi itu. Oleh karenanya walikuli wahidihim lan ketuwe saben-saben salah sijine ulama, pribadi-pribadinya ulama, masing-masing ahli tasawuf, torikun utawi dalan, min turukin saking pira-pira dalan. Oleh karenanya terkait dengan toriko, jalan tadi itu, perahu tadi itu bisa berbeda-beda. Saya dan jenengan bisa berbeda caranya untuk mendapatkan hakikat itu, bisa beda. Tidak mungkin bisa disamakan. Makanya di sini walikuli wahidim torikun min turukin. Ahli sufi tasawuf itu beda-beda metodenya untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin jenengan dulu kalau belajar Rabi'ah Al-Adawiyah teorinya dengan hub itu kan, hub cinta itu kan. Kemudian Ibnu Arabi Al-Halat Wahdatul Wujud, semuanya itu adalah toriko yang dia bangun, metode atau kendaraan yang dia jadikan kendak wasilah untuk menuju Allah. Lah kita nanti di segmen mana? Saya gampang-gampang aneh. Iki bisa sampean tiru. Tapi nek gaya Ibnu Arabi Al-Halat, waduh, gawat setiru lah. Sampai bathoke awak dhewe benjut ya ora sampai ke sana. Ini enak nanti kita. Apa itu? Yahtaruhu kang bisa milih ing turuk fayakunu mongko ana sapa wali kuli wahidihim minda wasila saking kang wong kang bakal tumeka, minda wasila saking wong kang tumeka marang Allah. Jadi jalan menuju Allah itu masing-masing pribadi berbeda-beda. Nah, nanti sampean pilih yang mana lah. Yang pertama kajulusihi koyok lelungguane salik, lelungguane awak dhewe, bainal anami ing dalem antarane menungso murabbian hale wong kang mulang. Jenengan sing dados guru, iku toreko, jadikan toreko. Jalan untuk menuju Allah, murabbian. Guru-guru enggak pandang harus guru agama, enggak. Guru matematika bisa jadi. Oh enak guru matematika sing dadi wali kan gitu kan. Itu kan. Jadi Pak Antim enggak usah wah gak iso rek nek Pak As'ad punya loh ngajari tafsir. Enggak. Guru olahraga bisa. Malah enak hadis guru olahraga. Ya kan. Semua segmen masuk di sini, tergantung tadi niatnya seperti itu. Yang segmen pertama lah, insya Allah kita semuanya seorang guru. Oh berarti sampean sudah punya kendaraan, istiqomah, disiplin. Nek sampean wis dadi guru, kajulusihi bainal anami murabbian. Ojo iri nang liyane, ambiar sampean. Pak Asad kok iri karo Pak Nasir dia buyar. Wis PNS ya tinggal bisnisan pupuk ya gak iso. Maka memang beda-beda, tak bisa ditiru. Nah, segmen pertama adalah kajulusihi itu kan banal anam murabian. Yang kedua, wa kakathratil auradi lan ngekeh-ngekehaken pira-pira wirid. Nah, ali wirid. Ceklane tasbih, Allah. Oh, ceklane tasbih, wiritan. Kasaumi koyok poso, as-sholat tur sholat.
poso, wiritan, poso, salat. Nah. Ya nek makome di situ iki makome wong tuwek-tuwek ya. Sing wis mampu-mampu lemah ra apa-apa. Wiritan rene wing nggawa tasbih enggak apa-apa lah. Itu makomnya, sudah thariqahnya dia. Mungkin kita yang ketiga, wa khidmatin nasi lan ngladeni menungso. Iki pejabat ki enek Pak Lurah. Pak Lurah kok bar subuh wiritan nganti dhuwur dosa. Tanda tangan nang kantor sakmene. Thariqah khidmatin nas, ngladeni menung. Saman RT ya begitu. Enggak usah iri liane. Pak Lurah iku. Hah? Ya engko enak ya gak apa-apa ngladeni kan iku. Ngladeni. Ya mungkin loh itu pun bisa jadi thariqah. Ndak harus wong thariqah itu ndak harus apa ya. Ya sepurane ndak harus melu thariqah Qadiriyah Naksabandia, ndak harus begitu, ndak harus begitu. Justru wilayah kita itu masih wilayah anulah akal. Nah, ini khidmatin nasi ngladeni menungso, maksudnya ya pejabat-pejabat lah. Pak RT, kemudian lurah, cari masuk kategori. Nek iso yang nggawa stempel bolak-balik nggawa stempel ora apa. Iki niate khidmah manusa. Sapa ora ana wong butuh surat cerai misalnya catet-catet. Yang selanjutnya iki ya ono kok ya. Walhamlilan gawa lil hatobi maring kayu. Litasadduqin krana den sedekahake bi muhassalin kelawan barang kang den hasilake mutamawwala hale den rupukake bondo. Ngene maksude. Wis apa jenenge guru ya ora, wiritan, poso, salat sunah ya males, pejabat ya ora. Iki enteng-enteng ae. Ngelek kayu didol bisa takono wis. Itine diterake nulung wong lah, gampang wong. Saiki gak ono kayu maca sedekah LPG. Yang bangkrut adol ya. Jadi sampai sakmono itu bisa jadi thariqah. Ngelek kayu nang hutan didol duitnya disedekahno. Itu menjadi thariqah atau kerja lah kamu gawe. Sehingga dari masing-masing jalan ini nggak boleh iri. Sing guru khususlah dengan guru yakin bahwa sampean dadi guru itu menjadi wasilah lantaran tumuju marang Allah Subhanahu wa taala. Gak mikir sampean ngajar apa, bah materi umum, bah materi agama. Nggak mikir. Sementing itu tadi kajulusi bainan nasi murabbian, cangkruan atau kumpul manusia tujuan murabbian, didik. Itu. Nah ini jalan-jalan thariqah terserah sampean pilih yang mana gitu kan. Gak usah kayak Siti Jenar, gak sholat terus udeng-udengan kayak Pangeran Diponegoro ngono kok murak-maring kok tasbih. Nah ini gampangan seperti itu ya. Jadi ini bisa dipilih itu kan, bisa dipilih. Karena apa? Masing-masing punya makom masing-masing. Seperti itu. Man utawi sapane wong lanjutnya iku Roma kepingin nyejo ayas luka yen to ngamba sapa man thariqal aulia ing dalane para wali sing sapa wonge pengin menjadikan Google Map dalane para wali fal yahfadonna mongko nyekti ngreksa temen sapa man hadiyal wasaya ing ikilah pira wasiat amilan hale wong kang nglakoni. Nek pengen apa jenenge niru dalane para wali ya tirun wasiat-wasiate. Wasiatnya nanti ada 9 tahap.
Tapi sudah diprolog tadi itu ya sebelumnya bait ke 13 sampai 15 ini sudah ada pemetaan. Termasuk sampean nyambut gawe ngingoni bojo. Wah, iku nemen pol iku. Kenapa tidak masukkan di sini? Itu saking nemen nih. Cara ngono wis cedek tenanan. Ada seorang sahabat itu satu sahabat Rasulullah sampai mencium tangannya itu siapa? Rasulullah mencium tangan seorang sahabat. Saking kasare, kakek macul sampai melentung-melentung. Itu tangan barokah. Kenapa? Dia sampai begitu itu ngingoni anak bojo, diniatin delek rezeki sing halal itu kan. Mentarokal haram nalal halal jar Kanjeng Nabi. Sing sapa wong nyambut gaweku dengan kuat tenaga untuk meninggalkan yang haram, pasti Allah akan menolongnya untuk mendapatkan rezeki yang halal. Kadang enek unan-unan asakno rezeki sing halal, haram tok wangel iku kopler iku ora mungkin. Tarokal haram kata Rasulullah nalal haram. Nalal halal. Barang siapa yang kuat tenaga untuk menghindari hal yang haram, pastikan dia akan mendapatkan rezeki yang halal. Wa minha at-taubah, ini nanti yang pertama kita wasiat yang pertama tobat. Nah, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan. Oke. Kalau haramnya uang itu kan dari bagaimana dia dapat dan itu apa yang berharga. Dulu saya di Malaysia itu pernah saya punya program itu bukan. Ini gaji kamu ini saya hasil daripada habis main judi saya bukan. Nah ini gaji kamu. Nah, uang apa masih apa bahasa itu masih halal apa? Tak logikan sama gini. Ini mungkin saya dulu ngaji tafsir di Pak Musta'in Syafi'i ya. Bila begini. Jis, aku colongno duit. Aku dikon nyolong duit nang bank. Wes. Iki upamu. Upahku halal. Duit itu halal. Sing haram kan kelakuane. Duit itu enggak haram. Yo, iki gajiku halal, duit yang saya terima. Walaupun nyata-nyata duit ale nyolong, tetap haramku apa? Karena mencuri. Itu kan. Saya menerima nae. Contoh padha karo ngene, anak tukang batu nang kene. Halal. Ada pertanyaan begini. Cak, aku iki tukang. Lah, padha karo sampean jombangku. Lah iki juragan togel. Apa bandar togel. Terus apa gak tak terima cah? Kan nyata-nyata iku duit haram. Loh, sampean kok iso niten haram tekan ndi? Lah iku bakul togel. Lah sampean kok suudon temenan. Ora usah sampean nyambut gawe ya terima nae. Iku duit teko togel ora kan gak haram. Wis suudon ae. Najan nyata-nyata hasilnya togel. Lah nek gak diterima ya apa? Wong pegawaimu halal nukange gawe omahe. Lah iya seperti itu. Gak apa-apa, halal itu, halal. Hah? Ya intinya begini, mohon maaf, masa mijit di WTS tahu sementing semuanya berbasis syariah. Iya, berbasis syariah itu. Intinya ngono. Contoh ini ngene saiki. Kenapa? Tidak semua yang dianjurkan dalam hadis itu berpahala. Contoh, tabas sama fi wajhi akhi kasodakotun. Misal begitu kan? Senyumlah kau dia, karena saking gak duwe nih mau, misalnya gelek apa jenis jalan toreko itu mau ya gak ono ya. Wes aku tak senyum ya sodako. Mungkin senyumku iki iso lantaran tumuju marang Allah. Tapi tetap berbasis syariah. Senyum tukang warung itu belum tentu loh Cak Andin. Termasuk WTS, pelayan-pelayan itu kan senyum. Senyumnya itu syari atau tidak? Saya yakin tidak. Tidak berbasis manajemen. Apa jeneng itu?
Makanya itu harus berbasis syariat dulu. Senajan tabas sama fi wajih akhika sodako itu anjuran hadis. Senyumlah di hadapan saudara itu sodako. Tapi tetap harus berbasis syariat. Tukang pijat meses misalnya nanggone remang-remang, ya senyumnya luar biasa. Itu ya tidak mungkin berbasis syariah lah, nggak berpahala saya pikir itu. Kan gitu kan. Nah, kalau sama tadi apa tadi mau naik halal nggak masalah. Gitu ya. Nah, ada lain, monggo Pak Mahmud. Ini nanti katanya orang kerja atau orang mati yang hasil dari orang dari ini ada kasus dengan orang itu besar di hotel terus disumbangkan ke musola sedangkan masjid sajadah bagaimana hukumnya tidak seharusnya. Iku padha karo ngumbak lambe karo ceren. Tapi kan begini persoalannya itu ya, kalau memang nyata-nyata dari barang haram itu kan. Ya dalam untuk tadi ibadah tadi. Itu perlu dikaji ulang lah. Tapi kalau nyata-nyata loh uang, karena uang kan belum mesti loh. Masa bakal togel gorong karuan duit sih ditokno togel kan belum tentu. Tapi kalau najan wonge iki duit oleh togel gorong karuan, iso wae abang-abang lambe kan gitu kan. Tapi persoalan uang itu kan keharamannya ada dzatiyahnya, ada proses mendapatkannya. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada kata-kata halalan thayyibah itu kan. Makanlah kau halalan thayyibah itu tanpa atof, halalan dan thayyibah. Halal itu adalah proses syariatnya, thayyiban proses gizinya. Jadi kalau kita mengkonsumsi barang itu halal thayyibah, ya prosesnya apik. Maksudnya apa? Barangnya halal secara proses mendapatkannya pun halal, gak nyolong dan thayyiban mengandung gizi. Seperti itu. Tapi persoalan fikih itu banyak yang khilafiyah lah. Saya kalau di fikih agak takut menjawab gitu kan. Sepurane itu Pak Mahmud seperti itu. Tapi intinya begitulah, intinya begitu. Jadi kita tidak perlu. Ya kalau dalam soal wirai, ya harus wirai. Janganan itu, mohon maaf itu. Ada seorang Bisri Al-Kafi namanya. Ini mohon maaf ini monggo dengan terapkan, tapi saya tidak bisa sebelum saya katakan. Beliau punya saudara perempuan Bisri Al-Kafi ini sudah meninggal dunia. Beliau sezaman dengan Imam Ahmad. Kemudian adiknya tuh sowan nang Imam Ahmad tanya begini, ya Syekh, rumah saya tuh tingkat loteng dan tiap malam itu ada pedagang yang melintas di depan rumah saya bawa obor itu cahayanya masuk ke jendela rumah saya yang atas itu saya manfaatkan untuk menjahit tak kain dondomi, memanfaatkan cahaya yang masuk. Imam Ahmad menangis, ya Allah sampean sapa kok takok koyo ngene? Aku saudaranya Bisri Al-Kafi. Wis krana awakmu adikne Bisri Al-Kafi haram. Karena kangmu biyen niku luar biasa elewira ini. Sampeyan iso niru ngene iki. Wong kadang awak dhewe wifi nyolong. Ya kan? Ayo coba jajal. Wis sampean pilih ae. Lho iku Imam Ahmad melarang. Wis aja. Memanfaatkan cahaya yang melintas di depan rumahnya untuk menjahit haram. Kenapa? Karena makomnya Bisri Al-Kafi sudah sampai segitu. Lawat dia sepurana kadang-kadang yang bobol wifi bareng password dibobol. Hei kok ya coba jajalai. Jadi makomnya begitu ya. Wangel kan gitu kan. Itu makom wirai. Nanti kita bahas ada di sini. Ada di sini. Andai kata betul-betul tahu. Karena saya tahu kalau itu betul-betul dari barang yang tidak halal. Kita sholat di situ, bagaimana hukum sholat?
eh, penelitian di Bromo 3 bulan. Sana kan rata-rata Hindu Buddha. Hindu Buddha. Lah orang Hindu Buddha itu luar biasa. Kalau namun mesti keimangan. Saya kan nggak pernah mau ayam. Kata dosen saya, panganai. Kul bismillah fakul. Ucapkan bismillah fakul mau mangano. Baru saya mangan. Loh enggak wis gak usah anu lah. Kau usah sudon-sudon nemen. Kayak gitu. Ternyata ada katanya kanjeng Nabi kan ada seorang sahabat dikasih berkatan orang Yahudi kan gitu kan. Ya Rasul, ini apa saya apakan ini? Ini orang Yahudi yang ngasih saya. Kul bismillah fakul, sudah selesai. Ya, itu gampang-gampang aja gitu kan. Potongannya awak dhewe Gus. Gitu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Besok yang kita minha itu iku setengah saking wasoyah atau batu tawi taubat. Nah, wasiat yang pertama adalah taubat. Ada 9 tahapan nanti yang harus kita lalui untuk menjadi ma'rifatullah. Yang pertama adalah taubat. Taubat itu arrujuk, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya berbasis kitab dan sunnah kan gitu kan. Seperti itu. Utlub mataban binadamati muqli'an bi azmi tarkid dambi fimastaqbala. Utrub luruwa sira mataban inggon tobat. Carane, ciri-ciri orang bertobat binadamati kelawan getun. Nek sampean ngomong tobat kudu enek getune. Muqli'an khale wong kang jebol. Muqli'an khale wong kang jebol artine berhenti seketika. Yang ketiga wa bi azmi tarkid dzambi, lan nyejo banget ninggal dosa.
fima ing dalem barang istakbala kang den depi apa ma. Nah, tobat itu matab kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah caranya apa? Utul mataban bin nadama. Samane ngelakoni salah, pertama kali yang harus dimunculkan adalah getun. Tapi getun aja getun kapok lombok awak dan waduh kapok gak mangan lombok. Saiki sesuk ana rujaan melu maneh. Nadama getun dan harus muklian itu memutus seketika itu. Saman misalnya ya sepurane iki ya mbok. Saman kok apa jenenge bakul pupuk malsu misalnya. Ya kudu ndek rata nadama getun. Najar malsu sake getun dan harus dihentikan seketika. Ya aja gawe barang palsu gitu kan. Dan wabi azmi tarki dambi temenan nyejo tenanan wis gak akan tak ulangi maneh. Itu kan? Hah? Spray yo gak pernah nyambut gawe nih. Ya nyambut gawe tapi sing mau lho, Pak Khalid sing malsu iku mau lho. Contohnya kan harus dirasa getun. Engko nang malsu mar cekal polisi, wah getun rek, getun. Metu teko penjara, oh maneh iku berarti gak nadama iku. Gak nadama. Nah, misalnya sing PNS misalnya ya, carry ya kudu duwe nadama getun. Pemerintah ceklok ini kan harus disiplin. Karena kalau nggak disiplin berarti itu wah makan gaji buta itu. Dosa. Itu gawat. PNS itu. Seperti itu kan. Nah. Tapi nek kapan sampean itu terkait dengan hak-hak adami, tobaté kaya apa? Wa baro'atan lan bebas mingkuli hakil adami saking sekabehane hak-hak kang bangsa adana Adam. Hak anak Adam ini ada dua yang harus Anda selesaikan. Tadi di prolog sudah saya ceritakan terkait seorang hamba yang di akhirat gawa keapian keamsal jibal tadi. Yang pertama hak Adam itu terkait dengan harga diri. Sampai melecehkan orang, membuli orang, sampai jatuh harga dirinya, sampai memfitnah orang sampai jatuh harga dirinya. Iku tobatnya sampai bathoke mencu elet istighfar orang bakal diterima. Harus keempat ini baro'atan, bebas dari hak-hak yang bersifat adami. Kalau Anda membuli orang, menyakiti orang, mendolim orang, selesaikan dulu. Minimal orang itu sudah memberikan maaf pada Anda. Itu kalau harga diri. Yang kedua soal dunya, harta, utang misalnya, gak nyaur. Wah ya, aku biyen diutang Pak Asad karo Pak Mahmud iki jenak ya 23.000 tapi alhamdulillah wis dikalalno aku eling aku. Gak iso nyaur di 23.000. Eling aku. Oh nek tak sauri bareng ngene. Jadi hak adami ada dua nih. Yang mungkin yang dua-duanya sulit lah. Yang paling sulit adalah harga diri. Karena kita itu agak egois itu kan. Jaluk sepuron egois soal harga diri itu. Menyek uang kan biasa. Nah, ini penting. Allah tidak akan menerima tobat itu. Najan nadama, muklian, bitarki dambi. Tapi kalau di segmen yang keempat ini yang berurusan dengan hak Adam, wah repot. Biar aku cek umbar wedhus itu nyolong jambu, nyolong pencit. Tapi biar ini kan wah meneh jaluk sepura nek riyo ngono. Tapi nek jaluk sepura kudu diomongno. Salahmu apa? Cak sepurane cak, salahmu apa? Wis sepura gak iso. Gak bisa, harus disebutkan. Enak meneh kan harus disebutkan itu memang transaksinya begitu. Walihadil arkan lan maring iki pira-pira rukun tobat tadi itu nadama getun, kemudian menghentikan seketika dan punya keinginan kuat untuk meninggalkan dosa. Kalau berhubungan dengan hak Adam tambah yang keempat harus bebas dan dimaafkan oleh orang lain tadi yang Anda sakiti. Nah, itu makanya
far'a mongko ngreksa sira wa kamila lan dadi sampurna sapa sira. Kalau kita sudah melalui 4 proses tadi, insya Allah kita menjadi orang yang sempurna, sehingga sedikit apapun pahala kita yang nanti akan kita bawa di akhirat itu nggak anu sih nyeluk, nggak ada yang memanggil untuk hak-haknya. Tadi kan saya katakan innal abda ya'ti yaumal qiyamati bi hasanatin ka amsal jibal, itu kan meneh nang surga ana wong pede kan ganjarane akeh, bahkan ngalang-aling gunung kan gitu kan, baru melangkah 1 langkah diundang wong, dipanggil wong, karena ada hak-hak yang diselesaikan, mendolimi orang, menjatuhkan harga diri, tidak perlu sempat dimaafkan, akhirnya kebaikannya dikasihkan, berjalan lagi, ada lagi sampai habis. Tapi dia punya senjata yaitu niat. Ketika di dunia niat baik, nah, niat itu menjadi kanzan, menjadi tabungan, deposito nanti. Nah ini ya, saya pikir cukuplah, karena saya besok harus ke Kediri nih ngaji. Wakih dawaman, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.